Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Syifa dan teman saya Widya Saktika Putri akan membahas risiko pasar. Poin-poin yang akan dibahas yaitu pengertian, jenis risiko pasar, identifikasi risiko pasar, pengelolaan risiko pasar, pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia, dan yang terakhir posisi devisa neto. Pengertian risiko pasar menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 tentang manajemen risiko bank syariah. Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar. Antara lain, risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan. Menurut Basel II, risiko pasar adalah risiko kerugian pada posisi dan di luar neraca yang disebabkan oleh perubahan harga pasar. Menurut IFSD, risiko pasar yaitu risiko kerugian pada posisi laporan posisi keuangan yang timbul akibat pergerakan harga pasar. Selanjutnya, jenis risiko pasar. Yang pertama, risiko pasar spesifik atau specific market risk. Risiko yang disebabkan oleh perubahan harga pasar dari aset atau surat berharga tertentu yang disebabkan oleh faktor-faktor yang hanya terkait dengan surat berharga atau penerbit surat berharga tersebut, bersifat unik atau individual terkait dengan faktor internal dan fundamental dari penerbit surat berharga. Contohnya perubahan harga sukuk BMI, perubahan harga sukuk BSM, dan lain-lain. Kedua, risiko pasar umum atau general market risk. Risiko yang disebabkan oleh pergerakan negatif dari harga pasar yang terjadi dan berakibat pada sekelompok instrumen. Bersifat umum terkait dengan sumber risiko yang berasal dari pihak luar perusahaan, misalnya suku bunga pasar, inflasi, exchange rate, regulasi, bencana alam, keamanan politik, dan lain-lain. Contohnya, kenaikan suku bunga acuan atau BI rate oleh BI akan mendorong kenaikan suku bunga di pasar uang. Hal tersebut akan berdampak negatif pada harga pasar obligasi, sukuk, dan saham. Selanjutnya, identifikasi risiko pasar bank syariah. Risiko pasar di bank syariah dapat terpapar kepada yang pertama, posisi keseluruhan atau total exposure. Posisi bersih atau net position yaitu selisih posisi aktiva dan pasiva di mana hasilnya seimbang, atau square position, aktiva sama dengan pasiva. Lebih atau long position, aktiva lebih besar dari pasiva. Kurang atau short position, aktiva lebih kecil dari pasiva. Yang kedua, posisi per rekening atau account atau per jenis akad atau produk. Risiko pada posisi keseluruhan terjadi pada posisi neto atau net position falas, posisi neto surat berharga, posisi neto komoditi, gap imbal hasil atau rate of return gap. Yang terakhir, variasi jatuh tempo, posisi aset dan kewajiban atau maturity gap. Risiko pasar per jenis rekening atau produk. Yang pertama, murabaha. Ketika bank syariah karena sesuatu alasan harus menahan barang yang menjadi objek jual beli, maka akan terpapar risiko pasar bila harga barang tersebut turun. Misalnya, harga emas, kendaraan, mesin-mesin, rumah, dan lain-lain. Yang kedua, salam. Harga produk pada saat disampaikan oleh supplier lebih rendah dari harga pada saat kontrak dibuat, bank harus mengakui kerugian. Yang terakhir, ijaroh. Harga objek sewa mengalami penurunan yang sangat besar sehingga nilai objek sewa yang berjalan tidak sesuai nilai ekonominya dan nasabah menolak untuk meneruskan kontrak. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengelolaan risiko pasar. Pengelolaan risiko pasar meliputi beberapa hal. Yang pertama ada mark to market atau penyelarasan kepada harga pasar yang hanya dilakukan pada posisi trading book. Yang kedua ada penyesuaian pendapatan dan beban, perubahan nisbah pembiayaan dan pendanaan. Yang ketiga ada limit posisi. Yang pertama ada posisi seimbang atau square position. Yang kedua ada posisi terbuka atau open position. Yang keempat ada limit kerugian, yaitu
maksimum penurunan harga yang diperkenankan, misalnya 10%, 15%, dan lain sebagainya. Yang kelima ada cadangan kerugian, yaitu membiayai risiko pasar. Dan yang keenam ada limit kepada kehadiran pasar yang baru. Selanjutnya ada pengukuran risiko pasar bank syariah di Indonesia. Ada dua dasar peraturannya. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 7/13/PBI/2005 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 12/PBI/2010 tentang perubahan ketiga atas PBI nomor 5/13/PBI/2003 tentang posisi devisa neto bank umum. Risiko pasar yang wajib diperhitungkan oleh bank syariah adalah risiko nilai tukar atau foreign exchange risk yang terdapat pada PBI nomor 7/13/PBI/2005. Risiko nilai tukar atau foreign exchange risk adalah risiko kerugian akibat perubahan nilai tukar mata uang, termasuk perubahan harga emas dari posisi bank dalam banking book. Selanjutnya, bank syariah terekspos risiko nilai tukar apabila mempunyai posisi total valuta asing yang tidak seimbang, baik long position atau short position. Ada dua posisi devisa neto atau net open position, terdiri dari PDN total atau keseluruhan dan PDN per mata uang. Selanjutnya ada pembebanan modal dalam rangka perhitungan risiko nilai tukar dilakukan sebesar 8% atau 8/100 dari posisi devisa neto yang dimiliki. PDN keseluruhan atau semua valuta asing yang dimiliki maksimum sebesar 20% dari modal bank syariah. Yang terakhir ada posisi devisa neto. Posisi devisa neto atau DPN secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari yang pertama, selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing, ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Sekian materi yang bisa kami jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.